Bab 27. Jangan percaya perkataan jalang ini. Ah, sedih banget di foto tadi aku terlihat gemuk. Gita mengeluh. Sharon tersenyum dan menyentuh pipi cabinya. Kamu itu imut dan tidak gemuk. Selain itu kamu jadi terlihat awet muda dan banyak orang iri padamu. Tapi para pria masih lebih menyukai wajah oval dan tirus sepertimu. Gita berkata dengan sedih, menutupi wajahnya dan bertanya, Sharon, menurutmu gimana kalau aku pergi perawatan untuk menguruskan pipi? Perusahaan kami kebetulan menjadi agen produk kecantikan. Gita, kalau kamu mau kakak iparmu akan mengirimkannya besok. Seorang pria dengan tuxedo putih mendekat dan tersenyum. Kakak ipar, Gita berdiri dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu terima kasih, omong-omong, ini temanku Sharon. Bunga hari ini semuanya diatur olehnya. Kemudian dia memperkenalkan, Sharon, ini adalah kakak ipar aku Brian. Dia dan sepupu aku bertemu saat belajar di luar negeri. Sekarang mereka sudah menjalin cinta selama 7 tahun dan akhirnya menikah. Sharon mengulurkan tangannya, halo Tuan Brian, selamat atas pernikahan kamu dengan Nona Misa dan aku berharap kamu bahagia selamanya dan cepat dapat anak. Brian mengulurkan tangannya, dengan senyum elegan di sudut mulutnya, Sharon namamu cantik seperti kamu. Dan bahkan bunga bikinan kamu kalah cantiknya. Pria itu secara terang-terangan memuji dan rasanya sangat aneh. Sharon mengerutkan kening, tapi Brian dengan cepat melepaskan tangannya, seolah-olah dia secara tidak sengaja menyentuhnya dan berkata sambil tersenyum, pernikahan akan segera dimulai. Gita, ajak temanmu makan malam, sebentar lagi Misa akan keluar. Tidak perlu Tuan Brian, aku sudah selesai atur bunga dan harus pergi. Sharon menolak dengan sopan. Brian berpura-pura tidak senang. Kamu adalah tamu dari jauh, kamu adalah teman Gita yang membantu mengatur pernikahan, jadi kenapa tidak bergabung saja? Selain itu, sudah ada meja untuk staf, jadi gak apa-apa kok. Itu benar-benar tidak perlu. Iya, karena iparku membiarkanmu duduk, kamu harus mengambilnya. Gita berkata dengan antusias, dan aku mendengar bahwa perjamuan kali ini adalah 2 juta per meja. Pasti ada banyak makanan lezat, ya kan? Ya, ada lobster Australia, sashimi dan puding dan tiramisu yang kamu suka makan. Singkatnya, hari ini adalah hari besar dan kamu tidak perlu menahan diri. Brian berkata, menepuk bahu Sharon lagi dan tersenyum, oke Sharon kamu bisa duduk di meja, kamu terlalu kurus, kamu harus makan lebih banyak. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, tapi ujung jarinya menyentuh kulit Sharon yang terbuka beberapa kali. Sharon merasa pria itu bukanlah orang baik dan bergidik ketakutan. Ada apa denganmu, Sharon? Dingin, Gita bertanya dengan curiga. Sharon menahan, melirik punggung Brian dan berkata dengan ragu, Gita, ipar kamu. Hehe, apakah kamu juga berpikir bahwa orang lain baik, rendah hati dan hangat dan dapat berbicara dengan sangat baik? Gita tersenyum dan berkata dengan bangga, ngomong-ngomong, kakak iparku adalah pria yang baik banget. Kamu juga tahu bahwa sepupuku agak sombong, tapi kakak iparku sangat sabar. Oh, ya dia juga jadi manajer penjualan, penghasilan per bulan sekitar 50 juta dan sepertinya kakak sepupu aku pasti bahagia ya. Sharon mengerutkan kening, mungkinkah dia terlalu sensitif? Dan barusan Brian memang tidak sengaja menyentuhnya. Pada saat ini, musik pernikahan datang dari ruang perjamuan. Sharon, pernikahan akan segera dimulai, cepatlah masuk. Gita berkata dan menarik Sharon ke dalam, menemukan meja anggur staf dan menekan Sharon ke kursi. Oke, aku akan pergi menemui sepupuku. Kamu bisa bermain sendiri, aku akan temani kamu nanti. Sharon tidak bisa menolak kebaikannya, memutuskan supaya tidak terlalu banyak berpikir dan acara pernikahan berjalan lancar. Setelah bertukar cincin kawin, membuat sumpah dan di atas panggung pernikahan, Brian bahkan memberikan pidato 10 menit dengan penuh kasih sayang, mengungkapkan bagaimana dia dan Misa beralih dari kenalan dan cinta satu sama. Sungguh pria yang baik, banyak gadis di sekitarnya menghela nafas dengan emosi.
Kemudian, ketika pembawa acara mengumumkan bahwa pengantin pria dapat mencium pengantin wanita, Brian memeluk Misa dengan erat dan menciumnya dengan penuh gairah. Wow, lebih lama, jangan berhenti, ada banyak teriakan dari penonton, tapi Sharon merasa malu melihatnya. Sebagai seorang seniman merangkai bunga, dia sebenarnya sudah menghadiri banyak pernikahan dan juga hadir sebagai anggota staf, tapi dia belum pernah melihat adegan ciuman yang begitu lama. Biasanya beberapa detik, paling lama setengah menit, ada juga pendatang baru yang malu-malu bahkan hanya mencium pipinya. Tapi untuk Brian dan Misa, ciuman sampai 2 menit. Bukankah memalukan terlihat berciuman oleh begitu banyak orang? Setelah itu, bagian pertama dari pernikahan selesai dan pengantin turun. Penata rias pergi ke ruang ganti untuk membantu Misa mengganti riasannya, sementara fotografer yang sudah selesai memotret untuk sementara duduk dan berkata kepada Sharon, mengatur bunga, kan? Ikut aku. Oh, oke. Sharon meletakkan sumpitnya, bangkit dan berjalan keluar dari ruang perjamuan. Hanya saja dia tidak tahu di mana ruang ganti itu, jadi dia berpikir untuk mencari pelayan untuk bertanya. Ketika Brian berjalan keluar dari sudut koridor dan berkata dengan senyum lembut, Sharon, maafkan aku, keponakanku bermain dan pita bunganya sudah dilepas dan aku harus minta bantuan kamu untuk mengikatnya lagi. Oh gak apa-apa, Sharon tidak tahu kenapa. Ketika dia melihat orang ini, dia secara tidak sadar merasa takut. Kalau begitu ikut aku, ruang ganti ada di sini. Datang ke sebuah pintu, Brian mendorong pintu dan masuk, tapi Sharon waspada untuk menemukan bahwa itu hanya ruangan yang terpisah dan pada saat ini, tidak ada seorang pun sama sekali. Sharon berbalik dan ingin pergi, tapi melihat bahwa Brian sudah mengunci pintu di belakangnya. Apa yang akan kamu lakukan? Sharon menegur dan penuh waspada. Sharon, kamu sangat cantik, lihat kamu sekilas saja, buat aku terangsang. Brian tersenyum, memeluk pinggang Sharon dan menekannya ke dinding. Ternyata benar, sentuhan tadi itu memang disengaja. Lepaskan aku, meskipun Brian tidak terlalu tinggi, tapi dengan tinggi 178, membuat Sharon yang kurus tidak bisa bergerak dan pria itu menyentuh wajahnya. Sharon, aku suka kamu dan selama kamu patuh padaku, aku janji belikan kamu produk Chanel yang asli. Wanita secantik kamu tidak boleh pakai barang tiruan, kan? Sharon merasa sangat jijik dan melambaikan tangannya dengan marah. Tuan Brian, tolong jaga sikapmu. Apakah kamu malu karena aku sepupu ipar kita? Brian tampaknya tidak melihat rasa jijik di mata Sharon dan berkata, tenang saja, selama kita merahasiakannya, kita tidak akan pernah ketahuan. Dan kamu baru saja melihatnya saat aku cium Misa di atas panggung, kan? Tentu saja aku bisa memuaskan kamu, kamu tidak mengerti perkataan manusia? Aku bilang, lepaskan aku, Sharon mengangkat tangannya untuk menamparnya, tapi Brian menggenggam tangannya, lalu dengan senyum sinis, menekan tangan Sharon di bagian bawahnya, aku sangat besar di sini. Ketika milikku masuk ke tubuhmu, kamu pasti akan ketagihan. Seolah diserang virus, Sharon merasa mual, mengangkat lututnya dan mendorong ke arah bagian vital pria itu. Ah, Brian akhirnya melepaskannya dan berteriak kesakitan. Sharon dengan cepat berbalik untuk membuka pintu, tapi setelah memutar kunci pintu, dia ditarik dari belakang dan kali ini, dia langsung dibawa dan diletakkan di atas meja bundar. Kamu bajingan, lepaskan aku, Sharon terus menendang. Tapi Brian kali ini menekannya dengan kuat di atas meja makan, membuatnya tidak bisa meronta. Sharon, kenapa berpura-pura? Wajah Brian sedikit kesal, dengan sedikit penghinaan. Seorang gadis sepertimu, bukannya kamu mau cari gadun saat masih muda? Meskipun aku sudah nikah, aku masih punya banyak uang untuk kamu, asalkan kamu mau jadi simpanan aku. Siapa yang menginginkan uangmu? Sharon memelototinya dengan marah. Gita bahkan memuji kamu sebagai orang baik, tapi kamu cuma pria bajingan. Kalau kamu tidak lepaskan aku akan kasih tahu semua orang tentang tindakanmu ini. Baru saat itulah Brian menyadari bahwa Sharon benar-benar tidak tergoda olehnya. Biasanya ketika dia menemui wanita yang suka uang,
dia pasti bisa menaklukkannya. Apalagi sekarang wanita ini berada di bawahnya, rambutnya terurai dan salah satu tali bahunya jatuh, membuat Brian sangat terangsang. Sharon, kamu sangat cantik, ikuti aku dan aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Brian mulai kehilangan akal, dia menundukkan kepalanya dan mencium dada Sharon. Tolong, tolong, Sharon mendorong kepala pria itu dengan panik dan mulai berteriak. Klik, pintu yang tidak terkunci didorong terbuka dari luar. Sharon berpikir bahwa seseorang sudah datang untuk menyelamatkannya dan tampak terkejut, tapi hanya melihat wajah Misa yang cemberut dan marah. Apa yang kalian lakukan? Brian melompat dari Sharon dan berbalik sedikit, tapi dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menunjuk Sharon, pura-pura marah. Misa, wanita ini benar-benar menggoda aku dan minta jadi selingkuhannya. Aku tidak setuju dan dia tidak mau lepaskan aku. Sharon tidak pernah berpikir bahwa Brian akan menuduhnya dan segera berteriak dengan marah. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kamu jelas mencoba memaksaku. Ekspresi Misa berubah muram dan mengepalkan tangannya. Dia mengenakan gaun ungu saat ini, dengan riasan halus dan rambut keriting yang elegan. Itu jelas saat yang paling indah dan paling bahagia dalam hidupnya. Tapi sekarang dia melihat suaminya menindih wanita lain di pesta pernikahan, membuatnya sangat malu. Brian sangat mengenal Misa, seorang wanita sombong dan tidak akan mau dipermalukan, dan sepertinya Misa juga mendengar ketika Sharon berteriak minta tolong. Misa, kita sudah bersama selama bertahun-tahun, kamu tidak percaya padaku? Brian melangkah maju, meraih tangannya dan berkata dengan tulus, barusan aku mau dorong wanita ini dan kalau aku tidak kasih uang, dia akan panggil semua orang untuk mempermalukanku. Aku tahu ini pernikahan kita dan takut dia akan buat kekacauan besar, tapi aku tidak menyangka dia akan berteriak untuk paksa aku merawatnya. Misa mengatupkan bibirnya erat-erat dan tampak sedikit terguncang. Kenapa kamu memutarbalikkan fakta? Sharon sangat marah sehingga suaranya bergetar. Nona Misa, jangan dengarkan dia adalah pria bajingan dan kamu jangan menikahinya, dasar jalang tidak tahu malu. Sebuah suara mengejek dan penuh kesombongan terdengar dari pintu. Hei kalian, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku kasih tahu kalau wanita jalang ini juga berani merayu tunangan aku dan bahkan hamil, jadi jangan percaya perkataan jalang ini. Bab 28, Sharon ditendang. Sharon menatap kosong pada wanita di depannya, dengan gaun oranye, riasan tipis dan tas Gucci yang familiar di tangannya. Itu Naura, bagaimana dia bisa berada di sini? Naura berkata dengan arogan, kenapa, kamu tidak tahan ketika aku mengekspos kamu? Naura baru saja datang ke sini untuk makan bersama teman-teman hari ini, tapi dia tidak menyangka akan mendengar suara keras sebelum dia sampai ke ruangannya. Dia menoleh dan melihat bahwa Sharon sedang ditunjuk dan dimarahi. Dia benar-benar bahagia. Nona, apakah yang baru saja kamu katakan benar? Dia benar-benar menggoda tunanganmu, Misa bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, Naura memelototi Sharon dengan marah dan mencibir. Jangan lihat betapa polosnya wanita ini, dia sebenarnya adalah wanita rubah. Dia tidak merasa cukup dengan satu suami dan masih cari pria lainnya. Sekarang dia hamil dan paksa tunangan aku untuk tanggung jawab, jadi kamu bisa tahu dia murahan atau tidak. Jadi kamu benar-benar merayu suamiku. Misa mendengar kata-kata itu, berbalik dengan cemberut, mengangkat tangannya dan menamparkan Sharon. Aku sudah yakin kalau kamu bukan wanita baik, kamu juga menuduh suamiku menyerangmu, beraninya kamu. Sharon ditampar wajahnya, tapi dia masih menutupi wajahnya, menoleh dan menjelaskan, Nona Misa, ada kesalahpahaman antara aku dan Nona Chandra itu, tolong jangan dengarkan kata-katanya, aku tidak merayu suami kamu. Seharusnya kamu yang cari tahu, mungkin saja suami kamu juga pernah selingkuh. Kenapa kamu masih memfitnahku sekarang? Brian tampak kesal, seolah-olah dia sudah sangat dirugikan. Misa, kamu tidak boleh percaya kata-katanya. Aku tidak pernah selingkuh. Aku cuma mencintaimu sekarang dan di masa depan. Kata-kata manis pria selalu bisa membingungkan orang.
apalagi wanita yang begitu sombong seperti Misa. Dalam hal ini ada dua pilihan, suami yang ingin punya wanita simpanan dan yang kedua, seorang wanita yang memaksa suaminya meskipun suaminya menolak. Istri mana yang tidak memilih pilihan kedua? Pilihan pertama membuat Misa terlihat seperti wanita yang tidak bisa menjaga prianya, sehingga suaminya mencari wanita lain. Tapi pilihan yang terakhir membuatnya terlihat sebagai wanita yang sangat spesial, sehingga suaminya sangat bucin dan setia. Misa menatap Brian dan berkata dengan senyuman, "Brian, tentu saja aku percaya padamu, kamu sangat mencintaiku, bagaimana mungkin melihat wanita lain, wanita inilah yang menggodamu." Nona Misa, kamu benar-benar tertipu olehnya. Sharon tidak tahan dengan pria tak tahu malu seperti Brian dan tidak ingin Misa tertipu, lebih menderita. Aku belum selesai, Misa mendorong Sharon dengan cemberut, jika bukan karena berpikir bahwa kamu adalah teman kita, aku benar-benar ingin menamparkan kamu beberapa kali lagi. Naura melihat waktunya dan ketika Sharon didorong ke belakang, dia mengambil sepatu hak tingginya dan melemparkannya. Apa? Sharon melambaikan tangannya dengan panik, memikirkan perutnya sendiri. Jika dia jatuh dan terjadi sesuatu pada janinnya, kontrak antara dia dan Hans akan dibatalkan dan ibunya tidak akan mendapatkan jantung. Memikirkan ini, Sharon membalikkan tubuhnya saat jatuh ke belakang dan kemudian jatuh ke tanah dalam posisi berlutut. Brak, ada rasa sakit yang parah di lutut, tapi untungnya, perutnya tidak menyentuh tanah. Sharon berdiri di tanah dengan kaget dan menghela nafas. Mata Naura marah. Kenapa dia tidak jatuh dan anak di dalam perutnya mati? Ya Tuhan, Sharon, ada apa denganmu? Kenapa kamu berlutut di tanah? Acara kedua dimulai, tapi pengantin tidak terlihat untuk waktu yang lama. Gita keluar untuk mencari, tapi dia tidak berharap melihat pemandangan seperti itu. Berlari, Gita buru-buru ingin membantu Sharon berdiri. Aku baik-baik saja. Sharon ingin berdiri, tapi lututnya menyentuh tanah terlalu keras dan dia tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Sepupu, apa yang terjadi? Kenapa Sharon terluka? Gita memperhatikan bekas tamparan di wajah Sharon pada saat yang sama dan separuh wajahnya sedikit bengkak. Sepupu, apakah kalian berdua berdebat? Siapa yang menamparkan Sharon? Pada saat ini, mata Misa tertuju pada Sharon yang sedang berlutut. Sharon baru saja mengenakan kuncir kuda, tapi pada saat ini ikat rambutnya longgar, rambutnya yang panjang tergerai, menggantung di pipinya, memperlihatkan wajah bengkak yang ditampar merah. Kenapa saat ini Sharon terlihat seperti pegawai toko bunga yang membuat Misa kehilangan pekerjaannya? Hei kamu karyawan toko bunga. Misa bergegas maju dan bertanya dengan marah. Waktu itu, kamu membuatku dimarahi oleh Tuan Nevan dan kemudian membuatku dipecat, kan? Sharon terkejut, tapi dia tidak berharap Misa mengenali dirinya sendiri. Melihat ekspresinya, Misa tahu tebakannya benar dan tidak bisa menahan amarahnya. Tentu saja, itu kamu. Apakah kamu menyimpan dendam padaku karena apa yang terjadi terakhir kali? Jadi kamu dengan sengaja merayu suamiku di hari pernikahanku? Waktu itu aku biarkan kamu pergi, tapi kamu sangat kurang ajar, percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi dan menangkap kamu. Nona Misa, apa yang terjadi waktu itu tidak ada hubungannya dengan kali ini karena suamimu ingin berselingkuh. Kamu masih berani bilang begitu? Wajah Misa memerah karena marah. Meskipun Misa dengan cepat menemukan pekerjaan baru dengan resume yang sangat baik setelah meninggalkan perusahaan dan gajinya lebih tinggi dari sebelumnya, tapi dipecat bukan untuk orang baik seperti Misa dan mana mungkin dia bisa terima penghinaan seperti ini. Dan sekarang, wanita ini ada di sini untuk mengganggu pernikahannya dan merayu suaminya. Dia tidak bisa menahan diri, sangat marah. Misa mengangkat sepatu hak tingginya dan menendang punggung Sharon. Sharon mengerutkan kening kesakitan. Gita sedang terburu-buru, mendorong Misa menjauh, berteriak keras, "Sepupu, bagaimana kamu bisa menendang Sharon? Kamu masih membantunya, tahukah kamu apa yang baru saja dia lakukan? Dia benar-benar merayu kakak iparmu." Tidak mungkin,
Sharon bukan orang seperti itu. Lalu maksudmu kakak iparmu berselingkuh? Misa sangat marah. Gita, aku sepupumu. Kamu lebih suka membantu orang luar daripada mempercayai aku dan kakak iparmu? Gita tentu saja, dia percaya pada Sharon, tapi sepertinya tidak mungkin Brian akan melakukan sesuatu pada Sharon. Sepupu, pasti ada kesalahpahaman di antara ini, kalian semua tenang dulu. Tidak, aku tidak ingin melihat wanita ini sekarang, bawa dia pergi. Oke Misa, kita tidak perlu habiskan banyak energi untuk wanita ini. Masih ada pernikahan kedua, ayo cepat ke ruang perjamuan, para tamu masih menunggu. Brian melingkarkan lengannya di bahu Misa dan terus menghiburnya. Misa memelototi Sharon lagi dan berbalik dengan marah. Naura tersenyum sinis dan menghentikan rekaman telepon. Dia merekam konfrontasi antara Misa dan Sharon barusan. Kali ini, jangan biarkan jalang ini menunjukkan wujud aslinya dan kabur dengan begitu mudah. Naura juga pergi dengan gembira. Sharon, kamu terluka? Apakah kamu ingin aku membawamu ke rumah sakit? Gita melangkah maju untuk menopang tangannya dan bertanya dengan cemas. Tidak, hanya saja lututnya sakit, aku akan baik-baik saja kok. Sharon berdiri dari tanah dengan wajah pucat, menatap Gita dan berkata, percayalah padaku, aku tidak fitnah Brian, dia benar-benar bajingan dan sepupumu tidak boleh menikah dengannya. Gita menunjukkan keraguan, Sharon, apakah itu hanya kesalahpahaman? Kakak iparku seharusnya tidak menjadi orang seperti ini. Sharon tahu bahwa Gita tidak melihat adegan itu dengan matanya sendiri. Jadi dia tidak bisa membayangkan orang macam apa Brian itu. Dia mengerutkan bibirnya dan Sharon menarik tali bahu gaun panjangnya, mengungkapkan tanda merah di dadanya. Masih ada rasa malu dan jijik dalam ekspresinya, ini yang baru saja dia gigit dengan keras dan dia menekanku ke meja bundar ini. Gita melihat jejak merah dan hanya dalam 1 detik, dia mengubah keraguannya sebelumnya dan memarahi, aku tidak menyangka Brian ternyata bajingan. Sharon, jangan khawatir, aku akan mencari keadilan untukmu sekarang. Sharon takut Gita akan terlalu impulsif, jadi dia dengan cepat mengikutinya. Sepupu, kamu tidak bisa menikahi bajingan Brian. Gita membuka pintu ruang perjamuan dan berteriak. Pada saat di aula perjamuan, adegan berterima kasih kepada orang tua sedang berlangsung. Layar LED memainkan kop surat yang ditulis oleh orang tua dari kedua belah pihak untuk anak-anak mereka. Itu adalah kata tulisan tangan dan setiap goresan mewakili berkah dan pujian dari orang tua kepada anak-anak. Musik latar adalah lagu Where Has Time Gone. Suara musik menutupi teriakan Gita dan melihat tidak ada yang mendengar kata-katanya. Gita bergegas maju dengan marah, seolah-olah dia akan bergegas ke panggung untuk menghentikan pernikahan. Gita, tunggu sebentar. Sharon buru-buru menyusul Gita, meraih tangannya dan berhenti. Gita, jangan naik dulu. Kenapa kamu tidak naik? Aku ingin mengekspos wajah asli dari nama bajingan itu. Gita, tat orang tuanya, mungkin Brian itu bajingan, tapi orang tuanya tidak. Jika kita naik untuk mengungkapkan wajah aslinya sekarang, itu bukan hanya orang tua Brian, tetapi juga orang tua sepupumu. Kamu mau lihat mereka kecewa karena hal ini dan akan jadi bahan tertawaan semua orang? Sharon tidak memiliki kasih sayang keluarga ketika dia masih sangat muda, jadi dia merindukan emosi seperti ini dan bahkan iri pada orang lain karena memiliki emosi seperti ini. Momen paling bahagia menjadi orang tua mungkin saat ketika anak-anak kamu tumbuh dewasa dengan baik dan pada akhirnya menikah. Mungkin Brian adalah bajingan, tapi orang tuanya tidak. Jika kita pergi untuk mengeksposnya sekarang, itu tidak hanya orang tua Brian, tapi juga orang tua sepupumu. Coba kamu pikirkan gimana nanti mereka akan jadi bahan tertawaan. Mendengar itu, Gita menjadi tenang dan berkata, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Sharon melirik ke panggung dan berkata, tunggu sampai pernikahan selesai, tunggu sampai para tamu pergi, atau kamu bisa memberitahu orang tuamu terlebih dahulu dan biarkan mereka maju dan berbicara dengan orang tua sepupumu. Baiklah kalau begitu. Waktu berlalu menit demi menit,
Sharon ingin tinggal dan menunggu bersama, tapi panggilan telepon yang tidak terduga membuatnya terkejut.